Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Salam. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali di acara sarapan rohani Jemaat Galang Ninggiang Abian Base. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberkati, menyertai kehidupan kami. Terlebih dalam istirahat kami malam, Tuhan memberikan kami tidur yang nyenyak, dan pada pagi ini kami boleh memperoleh kekuatan yang baru, hari yang baru, berkat yang baru. Tuhan, sebelum kami melanjutkan segala kegiatan kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya mempersiapkan hati pikiran kami. Biarlah firman-Mu benar-benar kami boleh pahami, terlebih kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, mengambil firman-Mu pada pagi hari ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 27 April 2022, yang pertama terambil dari Yosua 23 ayat 8, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Yang kedua, 2 Korintus 3 ayat 5, dengan diri sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Yang menjadi tema renungan kita yaitu berpaut kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berpaut memiliki arti terikat erat, melekat, berpegang kuat, tidak bisa berbuat sesuka hati. Berbicara mengenai berpaut pada Tuhan, Nabi Yesaya mengakhiri kitabnya dengan penjelasan mengenai dua tujuan hidup. Seseorang yang terus hidup dalam dosa dan menolak untuk bertobat kepada Tuhan akan mengalami kehancuran. Sedangkan orang yang mengikut Tuhan akan hidup bersukacita dalam damai sejahteranya. Dalam pembacaan kita yang pertama dari kitab Yosua 23 diceritakan Yosua sudah tua dan lanjut umurnya. Pada momen itu dia memanggil para pemimpin Israel. Mereka adalah tua-tua, hakim, dan pengatur pasukan. Di senja usianya, Yosua ingin memberikan petuah. Yosua mengingatkan kebesaran kuasa Tuhan dalam kehidupan Israel. Allah melakukan perkara yang besar demi kebaikan mereka. Misalnya, Allah telah memberikan Israel negeri yang menjadi milik pusaka mereka. Atas semua kebaikan itu, Yosua mendorong umat Israel agar hidup sesuai kehendaknya. Yosua ingin agar mereka taat melakukan hukum dan ketetapan Tuhan. Umat Israel dilarang bergaul dengan bangsa penyembah berhala. Dengan begitu mereka akan tetap setia menyembah Allah saja. Mereka harus berpaut kepada Allah dan mengasihinya. Jika Israel dapat hidup seperti itu, maka Allah menjanjikan kemenangan yang besar bagi mereka.
Tuhan akan menghalau semua musuh Israel. Namun, jika mereka menyimpang dari kehendak-Nya, kehancuran besar akan menanti. Yosua telah setia mengabdi kepada hamba Allah. Sebagai hamba Allah, karya kasih-Nya kepada dirinya dan Israel selalu sempurna. Ini memperlihatkan bahwa Allah selalu setia kepada umat-Nya. Jadi setiap umat juga harus hidup setia dengan melakukan kehendak-Nya sebagai bukti loyalitas kepada Allah. Demikian juga Rasul Paulus dalam pembacaan yang kedua menyampaikan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dengan demikian, berpaut kepada Tuhan bukanlah hasil kerja keras kita, tetapi ditentukan dengan kehadiran Allah yang turut bekerja. Saudara-saudara, ketika dalam hidup ini kita berdiri dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan mudah dirusak oleh pencobaan, masalah, dan gangguan dari si iblis yang datang dalam kehidupan kita. Kita akan mudah tertekan, mudah putus asa, kehilangan pengharapan, akhirnya mengambil langkah yang salah yang ujungnya hanya membawa kegagalan dan membuat hidup kita makin terpuruk. Tetapi ketika hidup kita menempel pada dinding yang kekal, Allah yang hidup, gunung batu sumber kekuatan, Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada satupun yang sanggup merusak hidup kita. Pencobaan boleh ada, masalah dan pergumulan boleh datang silih berganti, namun kekuatan dan kuasa Tuhan terus-menerus berkarya dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk mengatasi semuanya itu dan keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Ketika kita tidak berpaut kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan berlawanan dengan kita. Namun ketika kita berpaut kepada Tuhan, maka siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Itulah sebabnya ketika hidup kita berpaut kepada Tuhan, maka jaminan kemenangan dan keberhasilan pasti kita dapatkan. Berpaut pada Tuhan berarti memiliki keinginan hati yang benar untuk terikat erat, berpegang kuat, dan mengabdi pada Tuhan, tidak peduli seberat apapun tantangan yang dihadapi. Orang yang berpaut pada Tuhan akan selalu ingin melakukan kehendak Tuhan dengan cara yang pertama menjaga hati kita agar selalu kuat memelihara dan melakukan firman Tuhan, agar kita tidak mudah menyimpang dari kebenaran di saat kita lemah. Yang kedua, ambil waktu sendiri untuk bergaul dengan Tuhan, berdoa, membaca firman, memuji dan menyembah Tuhan, agar terus melekat kepadanya. Saudara-saudara, marilah kita menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Allah selalu menjamin kebaikan asal kita patuh kepadanya. Kehendak-Nya akan selalu membawa kita pada hidup berkemenangan. Jangan lamban untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuatkanlah langkah kita untuk mengikuti kehendak-Nya, hingga sampai akhir hayat kita tetap setia menjadi umat-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi dasar pedoman dalam kami menjalankan kehidupan kami. Biarlah kami selalu berpaut kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Biarlah kami boleh melakukan segala sesuatu dengan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, Jemaat Galang Ningyang, Abian Base, dalam segala keadaan, dalam segala gumul juang yang dihadapi. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka semua dengan penuh berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sarapan rohani pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.